masalahnya? Saya lupa. Apa-apa. Itu yang penting sih itu ya, biaya dalam schedule-nya. Kalau pemerintah kayaknya mereka bilang RAB ya, anggaran-anggaran begitu. Kalau kita sih bilangnya biasa WBS. Nah, baseline itu dasar sebagai kita untuk validasi. Jadi kalau mau tahu kerjanya si project manager sudah sesuai atau tidak, kerjaan proyek ini benar atau tidak, ya dasarnya SRS ya. Jadi misalnya kalau di SRS bilangnya saya mau dia berbasis mobile, ternyata si kodernya enggak bisa gitu basis mobile, dia biasanya web, ya enggak sama dong, enggak bisa dong divalidasi, enggak bisa dong diverifikasi, itu sudah salah. Nah, terus dia bilang lagi, serverku itu kapasitasnya mungkin RAM-nya berapa giga, ternyata yang kita pakai itu cuma berapa GI. Jadi SRS ini sebagai dasar kita untuk memvalidasi dan memverifikasi. Jadi harus ada dasar, kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu. Kamu salah kerjanya, atas dasar apa kau bilang salah kerjaanku? Ya dari SRS yang kita sudah sepakati. Atas dasar apa proyek ini melebihi waktu yang ini ya? Kamu sudah bilang 6 bulan, kenapa tiba-tiba selesainya 7 bulan? Ya, jadi SRS itu perlu. Nah, dan yang terakhir sih memang ini basis dasar untuk kita meningkatkan. Jadi makanya ada revisi 1.0, revisi 2.0. Jadi itu dasar untuk kita meningkatkan ini. Jadi misalnya pada saat ini. Jadi misalnya kemarin itu ada feature apa yang tidak ada ya. Jadi misalnya ya kita lihatlah perubahannya siapa sekarang, perubahannya si Gojek atau si Grab. Awalnya kan cuman ini, tapi revisi kedua mungkin dari baseline-nya tadi itu kita perbaiki lagi, mungkin ada feature yang lain. Terus ada feature, jadi kayak sekarang kan kayak apa sih, WA kan itu sekarang sudah bisa misalnya kirim dokumen apa dan segala macam, lama-lama juga dia bisa jadi LMS ya si WA-nya itu, jadi dokumennya apa segala macam. Nah itu yang saya mau inikan di SRS. Jadi kenapa sih kita penting bikin SRS? Jadi kalau ingin menjadi developer yang baik, harusnya memang pada saat kita membuat aplikasi itu harus ada SRS-nya ya. Nah, oke anak-anak, saya cuma mau jelaskan mana sih itu. Nah, ini jadi banyak mungkin template yang berseliweran di luar. Ya, saya juga ngasihnya yang banyak. Kalian juga pernah mungkin bikin SRS di tugas besar mata kuliah RPL. Nah, yang penting itu adalah basic masalah atau permasalahan dasar atau isu dasar memang yang harus kita address, kita selesaikan atau kita tuliskan di dalam SRS kita sih sebenarnya cuman ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya itu yang penting. Adapun itu skopnya, tujuannya supaya orang lain yang membaca SRS kita itu ngerti ya. Kalau kita kan yang bikin kita ngerti ya, seperti pembuatan tugas akhir. Anak-anak itu ngerti untuk dirinya sendiri, tapi pada saat menuliskan dalam dokumen skripsi itu dia enggak ngerti. Akhirnya pengujinya nanya apain, dia nanya enggak jelas menulis, pembimbingnya enggak ngerti apa yang dia mau. Pengujinya juga enggak ngerti, makanya biasa ditanya habis-habisan. Karena kenapa? Kalian biasanya tidak bisa, ya itu kurangnya mungkin kita, karena kita kurang membaca, akhirnya tidak bisa menuliskan apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, susah untuk membuat orang lain mengerti. Kalau kalian pasti tahu betul skripsinya seperti apa atau tugasnya. Tapi kan orang yang lain baca kan tidak seperti itu pemahamannya ya. Jadi yang pertama adalah functionality. Jadi softwarenya itu bisa ngapain ya. Kalau memang dia softwarenya untuk menyediakan data seperti apa, seperti itu. Jadi kalau memang softwarenya untuk electronic commerce ya dia jual apa. Terus kalau menjual
apakah cuma transaksi saja atau misalnya pemesanan atau seperti apa. Jadi fungsinya, ya yang pertama fungsinya itu. Nah yang kedua eksternal interface-nya. Jadi bagaimana software itu bisa berinteraksi dengan orang, misalnya kalau memang dia berinteraksi. Ada aktornya, kita punya people. Kalau aktornya memang punya, jadi saya memang bawa UML ya, saya bukan anak RPL, saya lebih ke jaringan. Tapi ya makanya saya mungkin tidak terlalu masuk ke nanti bagaimana datanya, interface-nya pun ada yang nanya kemarin, Bu, itu apa desain interface-nya, apakah harus digambar tombol-tombolnya apa segala macam? Tidak, cukup bercerita saja ya. Jadi misalnya kalau si user mau masuk ke sistem tak, dia seperti apa gitu. Dia bikin akun dulu kah atau apakah, enggak perlu nih apa sih gambar apa segala macamnya. Ini kan masih SRS ya, masih apa ya agreement, persetujuan seperti itu. Jadi eksternal interface-nya, bagaimana software kita itu berinteraksi dengan orang kalau memang dia butuh orang, kalau ada orangnya. Tapi terkadang juga software yang kita buat cuman dia sistem doang ya, hanya berinteraksi dengan sistem hardware-nya, hardware yang lain, atau kalau dia harus berinteraksi dengan software yang lainnya seperti apa. Ya. Oke, yang ketiga adalah performansinya seperti apa. Ya, jadi kecepatannya jangan sampai dia diakses lambat sekali kayak kalam di awal-awal. Ya, availability-nya bisa enggak diakses dia dalam 24 jam per hari. Jangan sampai dia diaksesnya kalau jam 12 malam enggak bisa dipakai ya, atau jam 10 pagi yang jam-jam sibuk dia ternyata blocking ya. Respon time-nya recovery time-nya ya, misalnya kalau kayak siapa sih misalnya kalau kita ke ATM atau kemana, pada saat kita mungkin 3 kali salah ya, itu dia bisa 6 kali berapa detik supaya bisa kembali lagi seperti itu. Jadi ada recovery time-nya. Attributes-nya seperti apa, security-nya ya. Terus constraint itu lebih ke bukan kendala sih. Ada hal-hal memang yang tidak bisa kita lewati begitu ya, batasannya. Constraint itu kayak ya enggak bisa memang seperti itu, kita harus batas. Misalnya constraint-nya ya kayak ATM, 3 kali kalian salah dalam ya itu sebagai security juga ya, 3 kali kalian salah ya sudah terblokir ATM-nya. Itu sebagai sesuatu memang yang harus kita inikan, bukan berarti dikasih terus. Jadi ada memang beberapa constraint yang harus kita inikan ya. Kalau uang tak cuman misalnya 30 juta, jangan juga bikin aplikasi yang melebihi harga 60 juta, itu bisa dibilang constraint ya. Banyak hal-hal, karena di Indonesia sih undang-undang ITE-nya, undang-undang dalam pembuatan aplikasi itu ada sih syarat-syarat di mana ada jikanya undang-undang tentang perangkat lunak, tapi tidak sesaklek di luar negeri ya. Ada banyak tuh Orange Book, NIST, karena memang mereka di luar itu banyak organisasi-organisasinya yang berkaitan dengan software. Nah, itu sebenarnya yang saya butuh sebenarnya 5 ini. Kalaupun kalian mau pakai template yang lain ya silahkan, tafadhal. Yang jelas saya sudah memberikan template ya, SRS template itu memang yang IEEE punya ya. Tapi kalau kalian mau mengcustom sesuai dengan yang proyek kalian punya ya silahkan ya. Yang jelas saya mendapatkan 5 hal ini. Oke, ada yang bertanya mungkin sambil saya masuk ke template kemarin yang saya kasih. Jadi kalau misalnya ada yang silahkan chat ke saya ya, silahkan chat ke saya misalnya, Bu, ini saya bingung di sini atau permasalahan teknis teman kelompok saya, Bu, misalnya saya sudah chat tapi dia tidak balas atau
sudah dikasih ini tugas tapi tidak bisa lapor ke saya, chat saja ke saya, nanti saya kasih solusi. Nah, silahkan kalau mau pakai bahasa Inggris silahkan, penjelasannya bahasa Indonesia it's okay, enggak masalah. Nah, kalaupun mau ditranslate semuanya into bahasa it's okay juga, enggak masalah. Yang mana yang membuat kalian lebih mengerti. Nah, ya jadi misalnya kalau introduction itu kan lebih ke apa ya? Apa sih tujuannya dokumen ini dibuat ya? Tujuannya apa begitu kan. Kalau ini introduction lebih ke purpose itu lebih ke ini, tujuan pembuatan dokumen SRS itu sendiri. Dokumen convention, kalau memang ada convention itu kayak begini, kesepakatan kita ya, konvensinya sudah seperti itu ya, dokumen konvensi, apa audiens yang membaca dan redistribusinya itu seperti apa. Ini produk scope. Nah, saya harap di sini kalian bisa estimasi dananya dan bisa estimasi dana dan waktu yang dibutuhkan. Saya harap ya setelah mungkin kalian ini ya bisa ditambahkan. Oke, saya tunggu hari ini. Kalian kan sebenarnya saya kasih waktu kalian untuk menyelesaikan SRS kan 1 pekan. Tapi karena banyak yang bandel, ada beberapa yang bandel yang tidak mengisi Google Form. Ya, saya tidak tahu apakah saya mau yang terlambat itu seharusnya saya suruh isi yang kedua, ya jangan isi yang pertama lagi. Tapi ya tolong begini, saya minta tolong, saya mungkin mewakili beberapa dosen dan tapi saya termasuk yang santai juga. Saya itu kan kalau ngajar tidak pernah mau memperlihatkan, terserah kalian lah ya, saya tidak mau dilihat wajah kalian karena bikin emosi sebenarnya kalau wajah kalian. Ada yang gondrong, ada yang apalagi cuman pakai kaos oblong kalau kuliah, ada juga yang di pinggir jalan ya, daripada saya melihat yang seperti itu dan membuat emosi saya naik, ya sudah saya tutup saja, yang jelas memang kalian dengar. Saya pribadi sebagai dosen tidak terlalu bisa menilai kalian. Ya, beda kalau di kelas. Apalagi tapi saya sih sudah punya gambaran ya, apalagi yang saya sudah ajar kayak Trivalsa, saya sudah ajar Kemal, saya sudah ajar. Yang ceweknya semua saya sudah ajar. Ya, B1 sampai B5 saya pernah ajar di logika informatika dan di sistem digital. Laki-lakinya itu mungkin ada sebagian yang saya tidak pernah ajar, terutama di A8 sampai A9 saya tidak pernah ajar. Ada A9 kah, A8 kayaknya di. Nah, tapi kalau A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 saya pernah ajar. Jadi setidaknya saya punya gambaran. Nah, tapi ternyata ada beberapa juga yang kalasi begitu. Biar real problemnya, apanya dan segala macam itu dia copy paste dari punya temannya. Tolonglah kerjakanlah dengan baik. Kalau ada informasi di grup, tolong dibaca baik-baik, jangan berulang-ulang seperti itu. Saya juga akan menilai kalian ya, informasinya sudah ini dibaca lagi, dibaca. Tapi ada juga begitu, tidak mau juga terus terang ya. Intinya komunikasi. Kalau tidak ada kelompoknya, tolong ngomong ke saya, Bu minta maaf, saya akan maklumi. Bu minta maaf, saya belum isi, bisa enggak saya dibagikan kelompok ya. Nah, ada yang begitu. Jangan mau dekat-dekat kayak kemarin, akhirnya ada baru 1 C4 yang ngomong, padahal sudah mau dikumpul. Ya, jadi kami dosen tidak bisa sekarang menilai sikap kalian ya, sikap kalian kami tidak. Sikapnya mungkin dilihat dari grup saja, dari chat-chat saja ya. Kalau dilihat ini enggak mungkin nih, karena saya yaitu jarang mau melihat dari Zoom kalian. Saya itu termasuk dosen yang enggak usah ya. Kalau kalian menghargai saya ya pasti mungkin berpakaian rapi apa dan segala macam kalau kalian menghargai. Tapi saya kan enggak butuh jila ya, untuk kalian jelas sendiri seperti itu. Jadi tolong
dikerjakanlah ya dengan sungguh-sungguh, jangan ini di belakang-belakang. Nah, hari ini saya maunya kalian mengumpulkan setidaknya, kalau SRS-nya belum selesai, kalau sudah selesai alhamdulillah silahkan dikumpul ya, tapi minimal sama saya masuk malam ini adalah judulnya. Oke, karena kan kemarin kelompok itu kan masih belum ada judul ya. Saya baru mengelompokkan berdasarkan real problem dan solusi yang kalian kasih. Saya baru kumpulkan seperti itu. Nah, malam ini satu orang saja yang mengirim. Jadi misalnya siapa? Ya, misalnya kelompoknya Kemal mewakili dari kelompok 1 C5 ya. Kelompoknya Trifalsa mewakili kelompok 2 misalnya ya. Atau siapa. Jadi malam ini saya tunggu 23.59. Setidaknya progres kalian dalam membuat SRS. Karena ini kan dari minggu lalu, Ji, saya suruh. Oke. Kirim ke email saya paling lambat 23.59. Tidak apa-apa juga sih ini karena email kan enggak anu, Ji. Kenapa, Amna? Amna mau bertanya? Iya, Bu. Silakan. Bu, ini yang bagian bab 6-nya kan dia ada rekrutmen yang bagian tentang yang bagian bab 6, Bu. Oh, ada requirement. Ya, kenapa? Mau katain, Bu, untuk penambahannya itu yang bagian database dikasih saja penjelasannya atau bagaimana, Bu? Iya, penjelasannya saja. Jadi begini. Jadi memang ini agak ambigu ya. Jadi kita ini berzon, berprasangka, menganalisa begitu, berprasangka seperti apa. Jadi tidak apa-apa kalau kalian memang pakai database-nya seperti apa, silahkan diceritakan. Tidak usah digambarkan. Adapun kemarin yang mana butuh gambar ini nih, dia bilang kan ada GUI ya. Kalau GUI itu kan mungkin dia orang bilangnya graphical user interface kan, perlu digambar atau apa? Nggak perlu, Ji. Saya cuma mau kalian menggambarkannya tapi dengan bercerita, describe. Ya, cuman gitu aja. Kalau memang kemarin sih banyak kelompok dia nggak pakai ada requirement ya. Yang kelompok C3 kemarin sama C4 dia bilang, Bu, kalau saya nggak perlu di requirement lagi yang lain, ya nggak apa-apa, cukup dihilangkan saja. Jadi nggak usah ada bab 6. Tapi kalau ada, silahkan diceritakan saja. Oke? Oh iya, Bu. Ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita sudahi kuliah. Ya, jadi ini saya rasa nggak terlalu banyak. Jadi silahkan historinya. Ini historinya memang kalau history itu revisi kalau baru date-nya tanggal berapa ya? Ini kalau ada perubahan. Kalau ini enggak bisa. Ya. Oke, bagi yang ini silahkan kalau misalnya susah untuk ini kan lagi ribut dekatnya enggak apa-apa, bisa lewat chat saja ya, yang lain bisa baca. Jadi revision history kalau memang kita pernah ubah sebelumnya, kalau enggak usah ini. Halo, kemarin nelpon saya ya, saya lagi di luar itu. Nggak angkat teleponnya Lucius. Kemarin saya lagi keluar kota jadi nggak sempat ini ngasih, dan di daerah luar kotanya tuh jaringannya kurang bagus. Jadi saya nggak ini. Oke, overall description itu lebih ke produk perspektifnya, produk functionnya, user class-nya, karakteristik ya, sistem operasinya seperti apa. Bukan sistem operasinya sih, lebih ke operating environment, dia berjalan di ini. Apalagi kan kalian sudah ya ini user documentation, asumsi dan dependency. Nah ini ada Ji penjelasannya, silahkan kalau memang agak ini langsung copy saja masuk ke Google Translate, habis itu ya sudah ini kan. Nah, ini kayaknya bagus Ji. Kalian harus membiasakan dengan bahasa Inggris ya. Kayaknya kedepannya itu sebelum kalian keluar dari sini itu harus memperlihatkan sertifikat TOEFL, kalau standarnya sih 450 ya. Jadi mungkin kedepannya untuk kalian sudah akan sebelum menyelesaikan sebelum dikasih gelar sarjana Eskom itu harus memperlihatkan sertifikat TOEFL. Oke, silakan. Mana Mi Kemal?
mau bertanya kayaknya Kemal. Produk skop, Bu. Ya. Apa nanti isinya, Bu? Kenapa lo? Produk skop. Ya, ada dibilang estimasi biaya. Oh iya, begini. Ya, produk skop. Saya gitu yang tambah Ki. Saya jadi begini, produk skop itu kan sebenarnya enggak ada Jito. Tunggu, mana kita ke atas produk skop dulu. Produk skop itu kan lebih ke cerita produknya ya, batasan. Makanya skop yang kalian kumpul kemarin yang di tugas berapa itu, ada kan saya suruh bikin itu skop. Nah itu harusnya yang kalian bawa, tapi kan itu kalau individu, tapi ini kan harus cerita dulu ya. Nah produk skop itu sebenarnya ini lebih ini Ji, softwarenya, tujuan apanya, bisnis strateginya. Tapi saya mau kalian juga begini. Jadi mungkin di paragraf keduanya melihat apa skop dari produk saya, maka kami berencana menyelesaikan laporan proyek ini dalam jangka waktu kira-kira 7 bulan dengan estimasi dengan total biaya segini. Saya kan sudah kasih cara menentukan harga dari produk software. Yang pertama adalah mencari kesamaan dari produk itu. Jadi misalnya kalau ada yang mau bikin sistem informasi tentang perpustakaan, coba googling coba googling di internet. Jadi begini anak-anak, maksud saya, terserah kalian mau bikin dari mana. Kasarnya kalau bilang mau nyontek dari mana, silahkan cari di internet. Jadi ini kan apalagi kalian tidak pernah terlibat dalam seperti ini. Jadi silahkan cari di internet ya, sekreatif kalian lah apa dari segala macam. Tapi jangan di plagiarisme 100% seperti itu ya. Jadi kalian harus ini bisa lihatlah juga yang mana yang sesuai. Nah itu yang kalian bisa ambil ya apa dan segala macam. Oke, ngerti ya? Seperti itu ya. Jadi tidak bisa suruh bikin dari nol begitu ya. Setidaknya kalian bisa lihat contohnya siapa yang dalam membuat SRS kalian, tapi harus sesuai dengan yang ini kan. Makanya saya minta malam ini adalah judul yang kalian sepakati. Oke? Kalau ada yang nanti saya lihat kalau ada yang dia sudah cerita tentang perpustakaan, tiba-tiba pindah mungkin ke electronic commerce, nanti saya tanya pekan depan ya. Nanti saya kenapa kok pindah dari ini, kalau jauh-jauh sedikit, kalau jauh-jauh maksudnya dekat-dekat ininya sih enggak apa-apa, tapi kalau misalnya dia banting setir ke 180 derajat itu kan perlu dipertanyakan ya. Nah, pekan depan kita akan UTS anak-anak. UTS pekan depan atau gimana ya? Nantilah ya. Per kelompok, oke? Per kelompok UTS-nya. Lisan saja ya, lisan saja. Oke, mana Mi ada yang bertanya? Mana Mi? Oh ya, bisa. Oke, sip. Nah, oke, ada lagi pertanyaan? Anak-anak yang cantik, cakep. Sudah Mi, nanti habis ke kota tak? Saya pakai kuota kampus, Ci. Stop Mi deh. Sudah Mi, tidak ada Mi yang ini ya. Jadi saya tunggu malam ini. Saya rasa di kelas ini tidak terlalu banyak yang bertanya ya. Terus tunggu yang kemarin lagi ditanyakan ya. Yang ditanyakan itu kemarin yang agak banyak ya, ini user interface, jadi tidak perlu digambar gui-guinya, cukup kalian ngomong, tidak perlu digambar apa shortcutnya, error message-nya apa, tidak perlu Mito. Ini kan kita baru revisi pertama, baru revisi 0 ceritanya. Jadi masih bilang misalnya sistem informasi saya pada saat user mau mengakses, pertama-tama dia harus membuat sebuah akun. Habis itu di akun itu dia menulis ini kayak gitu aja. Jadi bagaimana user itu berinteraksi dengan aplikasi kita ya. Usernya itu kalau tidak ada usernya, kalau kayak misalnya pemilah sampah ya seperti apa begitu ya, kan orang di situ, maksudnya pada saat ada sampah kenapa gitu sih ini tak sistem tak begitu, dia ngapain, maaf jangan buang di sini, sampah Anda bukan sampah kering misalnya seperti itu. Terserah kalian lah.
sama yang banyak ditanya, ya kalau enggak pakai communication interface enggak apa-apa, kalau enggak pakai FTP sama HTTP ya enggak apa-apa, ini lebih ke jaringan ya. Kalau kayak misalnya pemilah sampah yang enggak perlu terkoneksi ke internet, dia mungkin enggak pakai communication interface. Tapi kalau dia terkoneksi ke internet, misalnya dia pakai IoT, ya di sini kalian harus omongkan ya. Tapi bisa sih kalau email termasuk juga communication interface. Misalnya setelah user membuat akun, maka kami akan menghubungi emailnya seperti itu. Itu bisa jadi communication interface. Oke, sama yang ada yang nanya kemarin ini, Ibu, apa bedanya safety requirements dengan security requirements? Nah, safety itu semua lebih sama artinya aman, tentang keamanan. Satu safety aman, satu security juga aman. Nah, memang karena kalian belum ambil mata kuliah keamanan sistem komputer, sepertinya di semester 6 nanti. Nah, kalau safety itu lebih ke perangkat keras yang kita buat itu supaya aman harus seperti apa. Ya, jadi misalnya servernya supaya bisa aman itu ya dikasih mungkin suhu supaya tidak cepat panas, kasih suhu 16 derajat. Nah, kalau security itu lebih berbicara ke data. Bagaimana kalian melindungi misalnya kalau electronic commerce ya. Jadi ada yang bilang mau bikin kemarin rental apa begitu ya, Ridwan, saya tidak tahu kemarin itu apa, rental apa sih dia transportasi begitu, penyewaan kendaraan atau apa, itu kan ada data di situ, ada data, ada transaksi. Nah, bagaimana kalian secure-kan, amankan ya, jadi seperti itu. Sama-sama aman tapi itu berbeda ya. Jadi yang satu itu lebih ke damage, rusak ya, rusak dan segala macam. Oke, itu Ji yang terlalu ini ya, tidak terlalu banyak yang lain. Nah, appendix C enggak perlu kalau memang enggak ada ya, ini enggak ada jika jangan mini appendix C. Analisis model ya jangan ya, data flow. Kalaupun kalian misalnya ya UML silahkan, jadi ini di analisis model minimal kalian kasih lihat saya UML-nya gitu. Aktornya ada berapa ya? Aktornya ada berapa, terus si aktornya bisa ngapain? Metode yang dia punya si aktor itu ngapain? Itu ya, jadi misalnya kalau alat pemilah sampah, siapa aktornya? Admin kah? Atau ada memang user kah? Atau enggak ada Ji? Atau cuman sensor ya, jadi sensor doang atau ada admin. Terus si sensornya itu bisa ngapain? Oh, dia milah sampahnya kayak gimana? Oke? Mengerti kayaknya banyak yang sudah bikin. Oke? Cukup anak-anak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kuota.